Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspire yang sangat luar biasa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi dalam satu rangkaian acara berbincang-bincang bisnis, tentunya hanya di Inspiring Ngobrol Bisnis bersama Abu Sauki. Dan alhamdulillah hari ini juga kita akan berbicara tentang bisnis kembali, terutama bagaimana kita bisa membangun atau membuat sukses dalam finansial. Karena sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bagaimana hal-hal yang bisa membuat sukses finansial. Dan seperti biasa, sesuai dengan temanya, bagaimana kita membangun bisnis yang sukses secara finansial, telah hadir di sebelah Gali ada Abu Sauki kembali untuk kita ajak berbincang-bincang mengenai bisnis ya Abu ya. Alhamdulillah di episode kedua ini banyak sekali respon yang positif, termasuk juga banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah Abu, ngomongin bagaimana kita bisa membuat sukses secara finansial, mengingat kita sempat mengobrol juga bahwa seorang pengusaha itu bukan hanya sukses ketika di tengah pandemi seperti sekarang ini, tapi justru lebih hebat lagi ya. Nah itu gimana nih kriteria, ada nggak kriteria khusus bagaimana kita bisa membuat sukses secara finansial? Iya, ada 20 ya hal yang kita harus lakukan agar kita menjadi seorang pengusaha yang handal. Ya, jadi seperti saya sampaikan minggu lalu ya, pedagang, ada pengusaha. Ya. Apa bedanya pedagang dengan pengusaha? Ini sekedar mengingatkan. Pedagang itu cirinya tinggalkan usaha kita 1 tahun, balik lagi tutup, itu pedagang. Yeah. Nah, pengusaha itu tinggalkan 1 tahun, 2 tahun, balik lagi tambah besar, itu namanya pedagang. Itu beda. Itu ya. Tetapi untuk menjadi pengusaha itu kita tahapannya menjadi pedagang dulu. Itu mau tidak mau harus dilalui. Setelah usaha kita tumbuh, ya misalkan kita punya restoran ya. Punya restoran, baru kita berpikir bagaimana kita menjadikan dia jadi kita menjadi pengusaha. Ini penting. Nah, ada 20 hal yang perlu nanti kita lalui untuk menjadi seorang pengusaha handal. Yang pertama adalah kita selalu menjadi pembelajar. Kita selalu menjadi pembelajar. Ya. Ini penting ya, karena pengusaha yang sukses adalah seorang pembelajar. Yang mau terus belajar ya. Iya. Pengusaha yang sukses adalah seorang pembaca. Maka coba cari pengusaha-pengusaha besar, rata-rata dia punya perpustakaan pribadi. Iya, bukunya cukup lumayan banyak. Iya, punya perpustakaan pribadi. Dia rata-rata pembelajar, lebih rendah hati, ya, suka melihat, suka mendengar orang lain, menyerap pendapat orang lain, masukan orang lain. Itu biasanya seorang pengusaha. Kayaknya lebih sering mencatat juga ya. Ya, karena apa? Dia seorang pembelajar, gitu. Makanya seorang pengusaha yang baik adalah seorang pembelajar. Seorang pengusaha yang baik adalah seorang pembaca, begitu. Nah, yang perlu dicatat ini kata kuncinya, bahwa kesuksesan itu meninggalkan jejak. Kesuksesan meninggalkan jejak. Kita bisa cari jejak orang-orang sukses itu dengan sangat mudah. Ya, yang paling penting adalah seperti saya katakan minggu lalu, tekad kita. Oke. Tekad kita. Kalau kita benar-benar ingin sukses jadi pengusaha, ya tekad harus kuat. Kemudian yang pertama kita harus jadi pembelajar. Jadi ingat satu hadis Abu, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya. Wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya. Ingin mengejar dunia pakai ilmu. Mengejar akhirat pakai ilmu. Ya. Ingin mengejar dua-duanya pakai ilmu juga. Jadi itulah makanya. Nah, nanti saya akan sharing dengan Anda tentang buku-buku ya, tentang video-video. Jadi saya selalu katakan ke teman-teman, andai kata saya hidup mulai mudanya di zaman sekarang, mungkin saya menuju kesejahteraan akan lebih cepat. Karena dulu saya kalau ingin sebuah ilmu, itu nggak ada YouTube, nggak ada Google. Saya masuk perpustakaan, buku sebanyak itu saya cari, kemudian tebal, harus dicari dulu, dibaca sampai tamat, dan belum tentu menemukan. Bayangkan. Nah sekarang ingin sebuah gagasan, tinggal browsing keluar judul bukunya. Ya Allah, cepat betul. Makanya dulu kita kekurangan informasi. Kalau sekarang kelebihan informasi.
kurang informasi aja bisa sukses. Apalagi sekarang udah kelebihan informasi ya. Makanya sekarang ini jauh lebih egaliter. Hari ini itu uang triliunan rupiah sedang lari-lari di langit mencari orang yang paling pantas menerimanya. Wah, Jadi ini Galih pantas nggak? Ya gitu. Allah, semoga pantas. Kata uang teh, kayaknya nggak pantas, pergi dia. Tapi kalau wah pantas, dia akan datang. Datang Ya, makanya kita sekarang bisa melihat ada nggak zaman seperti sekarang. Dulu zaman orang tua kita, orang menjadi pengusaha sukses itu rata-rata di atas 40. Oke. Iya, di atas 40. Hari ini di bawah 30 Banyak. banyak. Ya, muda ya. Bukan sekadar kaya, tetapi menjadi orang terkaya di dunia di bawah 30. Nah, ini dibutuhkan mindset yang khusus nggak untuk menjadi seorang pengusaha? Nah, ini adalah syaratnya kedua. Oke. Nah, yang kedua ini syaratnya, yaitu kita memiliki mindset pengusaha. Gitu. Jadi, menurut saya nanti akan sangat simpel bisnis itu kalau kita tahu kunci-kuncinya. Dan kunci yang paling hebat diantaranya adalah mindset. Jadi membangun pola pikir kita. Ya, itu 95% ya kesuksesan bisnis kita itu ada pada mindset. 5% technical skill. Cara membangunnya? Hah? Cara membangun mindset pengusaha itu? Balik ke yang pertama. Sering baca, Gitu. Baca, referensi. nonton. Apa yang ditonton? Kita 5 tahun yang akan datang seperti teman yang kita temani, buku yang kita baca, film yang kita tonton. Oke. Nah, itu. Jadi proses belajar itu tidak harus selalu baca. Nonton, berkawan, tulis 10 orang yang terdekat dengan kita, kasih panah ke kanan, dari 10 ini kasih tulis pengusaha atau karyawan. Kalau 7 pengusaha, 3 karyawan, selamat Anda akan menjadi pengusaha. Apalagi 10-10-nya. Oke. Tapi kalau 7 karyawan, 3 pengusaha, Allah itu jadi sulit. karyawan. Sulit. Ya, karena kita ini sebagai teman, sebagaimana teman yang kita temani. Mempengaruhi ya? Oh, sangat. Nanti film yang kita tonton dan buku yang kita baca. Itu sesuai. Itu. Makanya ini 1-2 ini berdekatan. Oke. Nomor 1-2. Nah, nanti juga kita akan membahas nih masalah membangun suksesnya finansial itu kan mungkin harus ada tim khusus ya, atau mungkin kita sebagai Superman ya yang akan meraih itu semua, atau seperti apa. Kita juga ingin mengajak buat Sobat Inspira, kalaupun ada yang ingin bertanya, kita buka Q&A, nanti kita akan bahas semua pertanyaan itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Abu, tetap di The Inspiring, ngobrol bisnis bersama Abu Sauki.